Di saat kita alami persoalan yang silih berganti, janganlah kita tawar hati, tetap pandang Tuhan Yesus. Ingatlah, hidup orang percaya bagaikan perahu di tengah lautan menyeberang, menerjang badai gelombang, menuju pelabuhan damai. Jaga hati kita untuk tetap tenang dan tetap damai. Serahkan semua pergumulan hanya kepada Tuhan. Dia sanggup meneduhkan semua badai taufan yang melanda hidup kita. Jangan bimbang dan takut dalam menjalani kehidupan. Marilah kita bersorak dan selalu bersuka cita, sebab Tuhan telah redakan semua badai kehidupan. Tuhan selalu menuntun hidup kita melewati badai dan gelombang untuk menuju ke pelabuhan damai, Yerusalem baru yang mulia. Di saat kita alami persoalan yang silih berganti, janganlah kita tawar hati, tetap pandang Tuhan Yesus. Ingatlah, hidup orang percaya bagaikan perahu di tengah lautan menyeberang, menerjang badai gelombang, menuju pelabuhan damai. Jaga hati kita untuk tetap tenang dan tetap damai. Serahkan semua pergumulan hanya kepada Tuhan. Dia sanggup meneduhkan semua badai taufan yang melanda hidup kita. Jangan bimbang dan takut dalam menjalani kehidupan. Marilah kita bersorak dan selalu bersuka cita, sebab Tuhan telah redakan semua badai kehidupan. Tuhan selalu
penuntun hidup kita, melewati badai dan gelombang, untuk menuju ke pelabuhan damai, Yerusalem baru yang mulia. Besar anugerahmu,
sampai ku pulang. Hendaklah engkau hidup kudus seperti Kristus, pribadi yang kudus. Sembah Dia di dalam kekudusan, maka kau pastikan melihat wajahnya yang mulia, dan tata Allah dinyatakan bagimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu berkuasa. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan. Hendaklah engkau hidup kudus seperti Kristus, pribadi yang kudus. Sembah Dia di dalam kekudusan, maka kau pastikan melihat wajahnya yang mulia, dan tata Allah dinyatakan bagimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu berkuasa. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu
Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 46 dari nyanyian tambahan 46. Ku lemah, Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, tagihan serta girang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Dua, dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Tiga, kapan tubuhku lalu seperti bunga yang layu, ku berseru padamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Saudara kita bangkit berdiri. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Kerinduan kami Tuhan, kesempatan sore hari ini, makin hari kami makin dekat dengan Engkau, sampai kami bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Biar hari-hari ini Tuhan
Kami tidak lepas dari Engkau. Kami senantiasa dekat lewat ibadah pelayanan seperti kesempatan sore hari ini Tuhan. Tetapi kami tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Oleh sebab itu ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah saat pagi hari, saat sore hari ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya. Demikian juga yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan, urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Sidang Jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, di Ngunu Tulungagung dan sekitarnya, di Malang, di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi, di Solo, di Jogja, juga di Semarang, di Bekasi, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, di Sorong, semuanya Tuhan. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita 48 dari nyanyian Pesalu, Bawalah Hidupku untuk Digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat yang kedua, sambil tepuk tangan. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara.
gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Satu pujian dengan judul Korbannya. Ketika ku merenungkan hidupku yang tak berarti, di saat ku membayangkan betapa suramnya jalan hidup ini, melewati penderitaannya, Tuhan telah menanggung semua. Tanpa menghiraukan dirinya sebagai putra Allah, rela menderita. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah Dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah Dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Kembali atas ayat 1. Ketika ku merenungkan hidupku yang tak berarti, di saat ku membayangkan betapa suramnya jalan hidup ini, melewati penderitaannya, Tuhan telah menanggung semua.
menghiraukan dirinya sebagai putra Allah, rela menderita. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya akan ku sembah dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya akan ku sembah dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Kini ku kasih yang dari juta, kasih dengan bukti korbannya yang membawa kita sampai pada kemuliaannya. Satu pujian, When He Was on the Cross. Tiada yang indah dalam diriku, seperti sampah tak berguna, penuh dosa dan kekurangan. Sebab ku hanya manusia, namun korbannya membuatku indah di pandangannya. Saat dia disalibkan, aku ada di hatinya. Dia mengenalku dan mengasihiku, betapa besar kemurahannya. Ku tak berlayak jadi miliknya. Saat dia
disalibkan, ku ada di hatinya. Ayat 2. Pandangan kasih di wajahnya, dengan duri kepalanya, darahnya yang mengalir membasahi tubuhnya, namun pandangannya pada manusia yang sangat dikasihinya. Saat dia disalibkan, Engkau ada di hatinya. Dia mengenalku dan mengasihiku, betapa besar kemurahannya. Ku tak berlayak jadi miliknya. Saat dia disalibkan, ku ada di hatinya. Dia mengenalku. Dia mengenalku dan mengasihiku, betapa besar kemurahannya. Ku tak berlayak jadi miliknya. Saat dia disalibkan, ku ada di hatinya. Saat dia menderita, saat dia menderita, ku ada di hatinya. Tiga nyanyian tambahan, Indah Rencana. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kembali atas. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Biarlah hari-hari Tuhan kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud rencanamu dalam kehidupan kami, dan semua yang terjadi adalah supaya kami Tuhan mengikuti jalan-Mu, dan semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami, sore hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-41. 37 sampai 41. 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hei orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Bersih bagimu. Ini jadi Yesus mengecam ahli Taurat, Farisi dan ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang Farisi ini mengundang Yesus makan. Berarti makan bersama dengan Yesus. Dimakan bersama dengan Yesus ini artinya sekarang adalah persekutuan lewat ibadah pelayanan. Persekutuan lewat ibadah pelayanan. Tetapi di sini masih dibagi menjadi dua hal atau dua macam. Yang pertama yaitu ibadah pelayanan dari orang Farisi dan ahli Taurat.
yaitu ibadah pelayanan yang hanya menonjolkan perkara-perkara lahiriah, kemudian kebiasaan-kebiasaan ini yang ditonjolkan, sehingga tidak mengutamakan firman, yang tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, sehingga keadaannya karena tidak mengutamakan, bisa tidak mau mendengar firman yang benar yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat, atau mau mendengar tetapi tidak taat pada firman pengajaran yang benar. Sehingga bisa diketahui tanda-tandanya kehidupan yang ibadahnya hanya menonjolkan perkara-perkara jasmani ini, maka ditandai dengan kemunafikan. Munafik ini sama dengan yang dalam dan yang luar tidak sama. Jadi hanya utama yang luar. Yang luar asal kelihatan bagus, luar biasa, ibadah kelihatan hebat, tapi sekalipun dalamnya, hatinya tidak mengalami penyucian. Nah, ini ibadah tanpa firman. Kemudian berikutnya munafik dan juga bodoh. Nah, jadi bodoh ini adalah kehidupan yang tidak taat pada firman. Nanti kehidupan yang bodoh ini di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 mulai. Nah, di situ orang bodoh ini juga membangun. Jadi artinya ibadah sistem kebiasaan, ibadah tanpa firman ini juga seolah-olah sepertinya dipakai dalam pelayanan pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Tetapi kehidupan ini tidak tahan uji. Coba baca sedikit. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, nah ini bukan yang tadi menolak, sehingga tidak mengutamakan firman, menolak firman. Ini tidak mengutamakan firman tapi masih bisa terima firman, bisa mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ikut membangun tetapi di atas pasir tanpa dasar. Maka apa yang terjadi? Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Jadi hebat kerusakan satu kerusakan yang tidak dapat dibangunkan kembali. Nah, kenapa begitu? Dimulai dari ibadahnya tadi, merupakan sistem ibadah Farisi dan ahli Taurat yang hanya menonjolkan kebiasaan, menonjolkan perkara-perkara lahiriah, sementara tidak mengutamakan firman. Dalamnya tidak mengalami penyucian. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ini ibadah pelayanan yang benar. Ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan mengutamakan firman. Ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan mengutamakan firman, yaitu mulai dari mendengar firman, menuruti firman, praktek, atau membaca firman, mendengar firman, sampai mempraktekkan firman. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi Wahyu 1 ayatnya yang ketiga, jika kita mengutamakan firman, mulai dari kita membaca, mendengar, mengerti, percaya, yakin, sampai dengan praktek firman, maka hasilnya adalah berbahagia. Nah, berbahagia ini adalah sama dengan kebahagiaan surga. Bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, sekarang saya tunjukkan tingkatan kebahagiaan surga. Ada 3 tingkatan kebahagiaan surga. Ayo pagi hari ini, sore hari ini, jangan ada satupun yang tidak mengalami kebahagiaan.
Biar semua mengalami kebahagiaan, terutama dalam ibadah pelayanan ini. Semua mengalami kebahagiaan surga, kebahagiaan surga. Tingkatan yang pertama, Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan karena dosa diampuni. Karena dosa diampuni. Nah, bagaimana bisa dosa diampuni? Bagaimana dosa bisa diampuni? Lewat mengutamakan firman, firman yang menunjukkan kesalahan, firman yang menegur, firman yang menasehati, kemudian kita bisa menyadari, menyesali, mengakui dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa. Dan jika diampuni, tidak berbuat dosa lagi, maka hasilnya adalah dosa diampuni. Dosa diampuni. Dan satu lagi, bagaimana dosa diampuni? Kita harus mengampuni dosa orang lain. Ini dua hal ini. Jadi lewat pekerjaan firman, kita bisa menyadari, menyesali, mengakui dosa-dosa. Dan jika diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi dan mengampuni dosa orang lain. Dosa orang lain. Maka hasilnya adalah kita mengalami kebahagiaan surga. Kita mengalami kebahagiaan surga. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, dosa ini adalah beban terberat hidup manusia, yang bukan hanya membebani manusia selama hidup di dunia, tetapi juga dosa ini membebani manusia mulai dari dunia ini, membebani bahkan sampai nanti kekal di api neraka. Jadi dosa ini beban yang paling berat. Jadi kalau kehidupan itu menyimpan dosa, mempertahankan dosa, belum mendapat pengampunan dosa, maka hidup itu cenderung mengalami keberatan-keberatan. Sehingga melakukan segala hal, sesuatu, semua ditandai dengan keberatan-keberatan. Nah, kalau sudah berat bagaimana? Lelah, lesu, bersungut, ngomel, dan seterusnya. Sekalipun mungkin pekerjaan itu di mata orang itu satu pekerjaan yang ringan, satu pekerjaan yang enak, tetapi karena dosanya ini yang menjadi beban, maka menjadi satu pekerjaan yang begitu berat. Sebagai satu contoh ini, kerjanya apa ini? Ya, hanya membuatkan minuman. Kalau ada tamu datang, membuatkan minuman. Dan belum tentu tamu itu datang satu hari satu kali, belum tentu. Jadi kerjaanmu sudah. Atau mungkin pekerjaannya buatkan minuman, ya kira-kira 5 orang satu hari, mungkin begitu. Ini contoh saja. Sebenarnya kan pekerjaan yang ringan kalau membuat minum, apalagi hanya teh hangat, semua sudah ada, kan ringan. Hanya tinggal 5 gelas dibawa di atas baki, nah kemudian ditaruh, monggo silahkan diminum. Nah, hanya begitu, selesai, enak. Tapi kalau kehidupan itu membawa beban, mungkin bebannya berapa kilo? 100 kilo, 200 kilo. Maka sekalipun pekerjaannya itu hanya memberikan teh tadi, tapi merupakan satu pekerjaan yang begitu berat. Bukan pekerjaannya yang berat, hidupnya sudah berat duluan, sehingga pekerjaan yang ringan pun dia rasa begitu berat. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ya, mulai dalam nikah rumah tangga. Dalam nikah rumah tangga, kalau ada dosa dipertahankan, rumah tangga itu betul-betul berat. Bersama-sama mengarungi, ya kalau sekarang mengarungi bahtera nikah rumah tangga suami dan istri. Aduh, begitu beratnya. Kenapa berat? Sebab menyimpan dosa. Kalau tidak menyimpan dosa, ringan, enak. Kan dulu pilihannya, betul ya. Mungkin ada yang orang-orang kuno, dipilihkan sama orang tua, ya sudah. Tapi kalau orang-orang sekarang banyak-banyak dipilih, milih sendiri. Nah, milih sendiri kan sudah, wah ya ini pilihanku, pilihanku. Mestinya kan ringan, enak. Apalagi dulu waktu gombali bagaimana? Waktu gombali, lautanku seberangi, gunungku daki. Ini apa ini? Tidak ada apa-apa. Cuma disuruh apa mungkin? Istrinya cuma minta tolong, Pak, tolong jemur pakaian. Wah, ngomel-ngomel loh. Kenapa? Berat hidupnya, berat duluan.
Loh, lah tadinya katanya gunung mau didaki, laut mau diseberangi. Ini suruh bantu nyuci, bukan suruh nyuci, ini bantu. Ini loh, ini istrinya sudah nyuci, ini tolonglah Pak, ini dibantu dijemurkan. Wah, dan seterusnya. Hati-hati, ini artinya bahwa di dalam nikah rumah tangga itu ada dosa yang disembunyikan, makanya menjadi satu beban-beban yang berat. Nah, maka dipastikan bahwa nikah rumah tangga itu bukan nikah rumah tangga yang berbahagia. Nanti sebentar cekcok, sebentar bertengkar, pasti sudah tidak mungkin tidak. Ayo, semoga kita mengerti firman. Jadi kebahagiaannya kalau dosa ini diselesaikan. Ayo, dalam nikah rumah tangga jangan ada dosa yang dipertahankan. Dosa yang dipertahankan, baik itu suami, apa suami mungkin dosa dipertahankan, apa mungkin istri yang dosa dipertahankan. Jangan dipertahankan. Begitu engkau mempertahankan, berat hidupmu dalam nikah rumah tangga. Nanti lebih lanjut dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan kalau dosa dipertahankan, wow, berat sungguhan dalam penggembalaan. Menyimpan dosa. Seringkali mungkin bukan dosanya dia, dosa orang lain. Dosa orang lain pun belum tentu, kadang-kadang belum tentu, masih berpraduga, berprasangka, disimpan. Wah, begitu beratnya. Beribadah, melayani, begitu beratnya. Kenapa begitu? Sebab dia terbeban. Ada beban dosa yang dia bawa kemana-mana. Tanggalkan, selesaikan. Lewat pekerjaan firman, akui. Kalau itu dosa sendiri, sadari, sesali, akui. Kalau itu dosa orang lain, ampuni dan lupakan. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian setelah kita bisa menyadari, menyesali, mengakui, dosa diampuni, maka baru kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang kalau hidup benar, kembali ke dalam nikah rumah tangga tadi. Kalau nikah rumah tangga hidup benar, maka semua menjadi enak dan ringan. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayat 19. Matius 18, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Coba kalau masing-masing menyimpan dosa, mana bisa sepakat? Suami maunya ya begini maunya, istri maunya begitu, tidak akan pernah ketemu, sampai mati tidak pernah ketemu. Tapi kalau dosa diselesaikan, gampang ketemu. Semua sesuai dengan firman, gampang ketemu. Mohon maaf kalau kita orang-orang muda, kalau ngomong gampang nyambung. Kenapa gampang nyambung? Tidak ada dosa. Tapi kalau ada dosa, tidak nyambung-nyambung. Nanti suaminya ngomong apa, istrinya salah paham. Istrinya ngomong, suaminya salah paham. Bertengkar, hanya itu, hari-hari hanya ditandai dengan itu. Tidak pernah mencapai kata kesepakatan. Nikah tidak pernah terjadi kerukunan. Tapi kalau dosa diselesaikan, beban-beban dosa diselesaikan lewat pekerjaan firman, menjadi suami istri yang sepakat. Nanti dalam penggembalaan juga sepakat, setujuan, sepakat. Nah, hasilnya apa? Permintaan mereka, apapun yang diminta, maka Bapa akan mengabulkan tadi. Berarti kehidupan itu doa dijawab oleh Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Nah, satu ayat lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 1 sampai 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi begitu terjadi kesepakatan, terjadi kerukunan, dosa diselesaikan, mengampuni, maka berkat diperintahkan oleh Tuhan. Berkat diperintahkan. Mulai dalam nikah rumah tangga. Loh, kenapa kok sulit? Seringkali kok sulit. Kok berkat kok sulit? Coba perhatikan dalam hal nikah. Apakah kita banyak menyimpan dosa atau banyak selesaikan dosa? Apakah kita banyak mengampuni atau kita justru banyak ungkit-ungkit? Tidak ada masalah pun, tidak ada salah pun, dijadikan sampai ada bersalah. Tergantung kita.
Kalau sikap kita seperti itu, ya jangan pernah berharap doa dijawab, jangan pernah berharap berkat diperintahkan, jangan pernah berharap. Tapi kalau kita mau doa dijawab, kita mau berkat diperintahkan oleh Tuhan, kembali pada firman, dengar firman yang benar, sadari, sesali, akui, ampuni dan lupakan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua, tingkatan kebahagiaan surga yang kedua. Matius 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Jadi jika kita mendengar firman, kita mengutamakan firman, mendengar firman, praktek firman, maka firman akan menyucikan kehidupan kita. Menyucikan kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga. Yohanes 15 ayatnya yang ketiga. Yohanes 15 ayat, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Suci, menjadi suci, menjadi bersih karena firman. Nah, kemudian tempatnya yaitu dalam ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, atau sama dengan menjadi kehidupan yang tergembala. Setelah dosa diampuni, setelah hidup dalam kebenaran, masuklah dalam penggembalaan yang benar. Ketekunan 3 macam ibadah pokok. Dan kita sampai merasa kebahagiaan. Jadi mengutamakan firman, saat beribadah rasa bahagia. Ayo kita bagaimana? Saat-saat kita ibadah, kita mendengarkan firman, bertekun 3 macam ibadah pokok, bagaimana? Apa yang kita rasakan? Kalau ternyata kita belum merasakan kebahagiaan, bahkan seringkali ngomel, bersungut, malah marah dan lain, berarti kita belum mengutamakan firman. Berarti ibadah kita selama ini adalah ibadah sistem ahli Taurat dan Farisi. Diperhatikan, jadi masing-masing, saya juga diperiksa pagi hari ini. Saat-saat ibadah ini apa yang dialami, apa yang dirasakan? Apakah mengalami kebahagiaan atau waduh, ibadah lagi hari ini, wah ini ibadah lagi ya. Kalau itu yang terjadi berarti ibadahnya Farisi dan ahli Taurat. Kalau ibadah yang mengutamakan firman, maka dia akan mengalami kebahagiaan surga. Tapi 3 macam ibadah pokok ini terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Bukan terlalu banyak, ini minimal. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-46. 42 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini ketekunan 3 macam ibadah pokok. Maka ketakunlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan seterusnya. Satu kali waktu ini meningkat sampai tiap-tiap hari. Nah, kalau diajak 3 macam ibadah pokok masih tidak berbahagia, nanti bagaimana kalau tiap-tiap hari? Nggak karu-karuan hatinya ini. Berarti saat berada di kerajaan surga, nanti tiap hari kita beribadah, siang malam beribadah, sudah tidak bisa lagi. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ya, jadi kalau kehidupan itu mengutamakan firman, maka saat ibadah itu kita mengalami kebahagiaan surga. Saat kita tergembala, kita mengalami kebahagiaan surga. Nah, sekarang saya rinci sedikit tentang penggembalaan ini. Apa kebahagiaannya kalau kita tergembala? Yang pertama, Yohanes 10, 27, 28. Yohanes pasal 10, 27, 28. Ini kalau tergembala, kita mengalami kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, jadi kehidupan yang tergembala itu berada di tangan Tuhan. Tidak
bisa dijamah oleh apapun. Setan pun tidak bisa menjamah, tidak bisa merebut, sebab berada di tangan Tuhan. Ayo berjuang, utamakan firman sampai kita mengalami kebahagiaan saat kita beribadah, saat kita melayani Tuhan. Nah, kebahagiaannya apa? Kita tidak pernah direbut oleh siapapun. Kita tetap berada di tangan Tuhan. Tetap berada di tangan Tuhan. Nah, akan diberikan hidup kekal. Ini berkaitan dengan yang kedua. Efesus 4, 11-12. Efesus 4 ayat 11-12. Jika kita tergembala dengan baik, kita disucikan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini. Jadi sampai dengan ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-12, maka suci, nah, tergembala, kita disucikan, diberi jabatan pelayanan. Nah, kita tahu di dalam Yohanes pasalnya yang Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1-3, 12 ayat 26. Ini yang bisa masuk rumah Bapa adalah pelayan. Kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan. Ini kebahagiaannya. Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dalam ibadah pelayanan ini sebab kita disucikan dan Tuhan akan percayakan jabatan pelayanan. Ini adalah tempat kita dalam tubuh Kristus, tempat kita dalam rumah Bapa, tempat kita di kerajaan surga, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sampai kalau kita bahas dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, secara jasmani tidak akan kekurangan, secara rohani tak akan kekurangan. Ini adalah menunjuk sempurna, tak bercacat celah, bisa menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Ini kebahagiaan yang kedua, tingkatan kebahagiaan yang kedua, karena suci. Kemudian yang ketiga, tingkatan kebahagiaan surga yang ketiga, 1 Petrus 4, 12-14. 1 Petrus pasal yang keempat, 12-14. 1 Petrus pasal 4, 12-14. 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ini di 12-14, kebahagiaan ini menderita. Inilah kebahagiaan surga tingkat yang tertinggi. Kita mengalami penderitaan tetapi berbahagia. Penderitaan karena kebenaran. Orang menderita kok bahagia? Tidak ada, mau cari di mana tidak ada. Tapi kebahagiaan surga adalah orang menderita karena kebenaran tetapi mengalami kebahagiaan. Ini sama dengan mengalami percikan darah. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan percikan darah? Mengapa Tuhan izinkan percikan darah? Sengsara daging tanpa dosa. Jawabannya Wahyu 7 ayat yang ke-14. Wahyu 7 ayatnya yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi mengalami percikan darah, sengsara daging bersama dengan Yesus, kita mengalami kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Pakaiannya menjadi putih. Nah, saya tunjukkan apa sih pakaian putih ini di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-8. Wahyu 19 ayatnya yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi perbuatan benar kudus. Tetap sekalipun menghadapi percikan darah, ya perbuatannya tetap benar, tetap menjadi orang kudus. Nah, ini pakaian putih.
Nah, sekarang pakaian putih ini kapan memakainya ini? Kapan dipakainya? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. 6 sampai 8 nanti. 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti guru-guru yang hebat, katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itulah saat Yesus datang kembali yang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga. Dipakai. Berarti kehidupan itu menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Nah ini. Jadi kenapa kok Tuhan izinkan percikan darah? Supaya pakaian, solah, tingkah, laku hidup kita ini tetap kita menjadi orang benar, tetap menjadi orang kudus. Pakaian tetap putih bersih sampai ditampilkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Efesus pasal yang keempat, 24-25. Ini sekarang, nah ini sekarang Tuhan izinkan percikan darah supaya berubah, supaya berubah dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi percikan darah ini adalah untuk membaharui. Ada roh kemuliaan yang mengubahkan kita, membaharui kehidupan kita dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani. Nah, ini adalah mujizat yang rohani terjadi. Jadi jika kehidupan kita rela mengalami percikan darah, berbahagia saat mengalami percikan darah, maka hasilnya adalah berubah. Jadi kebahagiaannya apa? Berubah dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, mengalami mujizat yang rohani. Maka akan segera disusul oleh mujizat-mujizat secara jasmani. Jadi yang jasmani ini mengikut. Kalau yang rohani sudah, ya jasmaninya tinggal ikut. Tapi kalau hanya berjuang, berusaha untuk mujizat jasmani, mujizat rohani tidak ada. Oleh sebab itu di Yohanes pasalnya yang kedua ayat 26 di situ dituliskan banyak orang percaya karena melihat tanda, karena mengalami tanda. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Mujizat jasmani terjadi, mujizat rohani tidak terjadi. Tapi kalau yang dikejar mujizat secara rohani, kita mengutamakan firman, rela menderita karena kebenaran, maka hasilnya kita mengalami pembaruan, keubahan, kebahagiaannya kita berubah, terjadi mujizat rohani dan juga mujizat secara jasmani juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, seringkali kita mengalami seperti yang poin yang ketiga. Kita sudah benar, tapi kok diizinkan menderita. Tapi kalau tujuan kita ini adalah benar, kita mengutamakan firman, kita mengalami kebahagiaan dan kita akan diubahkan. Kita diubah. Mungkin kita tidak ngerti, kok begini Tuhan. Memang manusia tidak bisa memahami apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Tapi percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah semuanya untuk kebaikan kita. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ujian tadi, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu
Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sambil kita berlutut dengan Jangan miliki ibadah seperti Farisi ahli Taurat. Biar ibadah kita selalu mengutamakan firman, mendengar firman sampai mempraktekkan. Kita akan mengalami kebahagiaan surga. Sampai kita mengalami bahagia sekalipun diizinkan mengalami percikan darah. Terjadi mujizat pembaharuan keubahan hidup, dan segera disusul mujizat jasmani yang menjadikan semua indah pada waktu. Kita sembah Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Haleluya. Sehingga tidak ada satupun Tuhan yang tidak mengalami kebahagiaan surga. Semua mengalami kebahagiaan surga selama hidup kami di dunia ini, sampai nanti kami berada di kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saudara, kita bersama bangkit berdiri. Indah rencana-Mu Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan,
di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dengan hukun apapun yang terjadi, sekalipun kita sudah benar tapi diizinkan menderita, biar kita mengalami kebahagiaan surga dengan ibadah pelayanan yang mengutamakan firman, maka ini akan kita alami. Sampai kebahagiaan yang meningkat, memuncak pada kebahagiaan masuk pesta nikah anak domba Allah, sampai kita masuk kerajaan surga Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas, mohon kekuatan dari Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini, kuatkan kami semuanya Tuhan. Kami tak bisa mengutamakan firman-Mu Tuhan, sehingga kebahagiaan yang kami alami akan terus meningkat sampai kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Haleluya. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong nikah rumah tangga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih Engkau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong. Tuhan berkati, oleh berkat-Mu nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Praktek dokter, waralaba, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga
proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, penjualan tanah juga Tuhan tolong semuanya. Yang mencari pekerjaan berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Pilih, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolib, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamaah semuanya Tuhan. Anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gepires, Sita, Abednego, Stephen, juga Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya, keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palurungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, juga Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto, juga Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya, juga Bapak Apong bersama dengan keluarga, juga Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, Pak Winarno bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya, dan lain-lain saudara kami Tuhan yang sempat mengikuti ibadah ini tanpa kami sebutkan satu persatu, jamaah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, nama-nama disebutkan bersama keluarga kami satukan dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sama yang di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Perjalanan pulang, menjaga, melindungi kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah kami setia tekun beribadah kepadamu. Organisasi Gereja Pantekosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.